Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Miftahi bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Baca kitab Syarh Ratibul Haddad. Hari ini masuk ke faedah yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alum fi darain amin. Al-fa'idatu tsaminah. Faedah yang ke-8 fi ta'dadi ma yajibu ta'allumuhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Faedah yang ke-8 ini membahas tentang hal-hal yang wajib dipelajari atas setiap muslim dan muslimah. Jadi setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui perkara-perkara yang akan kita bahas. Wahiyya fa'idatun wahiyyu fa'idatin min khatimatil fatawa di Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar. Dan faedah ini adalah serta semua faedah yang diambil dari pungkasan kitabnya, kitab karya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar rahimahullah. Su'ilah, beliau Imam Ibn Hajar ditanya, ada mempahul naf'at ulumi, kemudian Allah selalu melestarikan manfaat dengan keilmuannya. Malladhi yajibu alaina an nu'allimahu malladhi yajibu alaina nu'allimuhu wa'tiqaduhu. Ibn Hajar ditanya, apa yang wajib atas kita mengajarkannya, terutama kepada keluarga. Yang sebagai suami wajib mengajarkan hal ini kepada istri, yang bapak wajib mengajarkan, yang orang tua wajib mengajarkan perkara-perkara ini kepada putra-putrinya, dan secara umum wajib memberitahukan perkara ini kepada semua orang yang mengaku Islam. Dan yang sudah mendapatkan pengetahuannya wajib meyakini kebenarannya. Bayyanu lana bayanan syafi'an. Maka para ulama telah menjelaskan kepada kami dengan penjelasan yang sangat jelas. La yahtaju ma'ahu ila muraja'ati musannafin. Kalau sudah mendapatkan penjelasan ini, penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama, tidak butuh lagi kita mempelajari karangan kitab yang lain dalam perkara ini, dalam perkara yang akan kita bahas. Jadi kalau kita udah dengar, kita nggak butuh lagi mempelajari kitab yang lain untuk perkara yang akan kita bahas. Bukan maksudnya setelah belajar ini bukan usah kitab yang lain semuanya nggak dibaca, enggak. Ini khusus perkara ini. Walakumul thawabul jazil minal malikil jalil. Dan bagi kalian semua yang mempelajari perkara ini akan mendapatkan pahala yang berat dari sisi Zat Sang Maharaja yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ajaba biqaulih. Imam Ibn Hajar menjawab, yajibu ala kulli mukallafin wujuban ainiyan. Wajib atas setiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf itu dari kata kallafa yukallifu, memaksakan. Mukallaf itu dipaksa. Maksudnya apa? Dipaksa nurut sama perintah Allah. Dipaksa untuk meninggalkan semua larangan Allah. Dipaksa. Harus. Jadi ini paksaan yang harus. Siapa itu orang mukallaf? Muslim tentunya. Balik. Yang sudah balik. Dan akilun, yang punya akal. Jadi kalau ada orang ngaku muslim, ngaku balik, ngaku punya akal, dia wajib dipaksakan untuk tunduk kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengikuti semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Kalau ada orang ngakunya muslim, udah tua, tapi gak turut sama perintah Allah, ya berarti dia yang ketiga mungkin gak punya, akalnya gak punya. Enggak, dia diajak ngobrol bisa normal. Ya walaupun dia secara akal, secara zahir, secara kasat mata dia normal, berarti dia menempatkan dirinya di jajaran orang yang akalnya gak normal. Makanya orang taat kepada Allah itu mulia. Yang gak taat kepada Allah berarti menempatkan dirinya dalam tempatan orang gila. La rukhsata fi tarki. Tidak ada keringanan di dalam meninggalkannya. Kalau muslim mukallaf wajib mempelajari perkara ini. Tidak ada keringanan meninggalkannya. Jadi kalau nggak mempelajari dosa. Apapun alasannya tetap dosa. Sebab dia berarti masuk kepada jahil murakkab. Jahil maghrur. Orang jahil ini ada dua. Dalam syariat orang jahil ini ada dua. Ada jahil makdur, ada jahil maghrur. Jahil tentang perkara syariat, di antara perkara yang akan kita bahas ini makdur, tapi dimaafkan oleh tidak dosa. Siapa? Pertama anak kecil. Yang kedua orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, mu'allaf. Yang ketiga, orang Islam tapi tinggal di pedalaman. Gak ada ustaz di situ. Gak ada media informasi. Dia tinggal di tengah hutan, terputus dari segala macam informasi. Dia jahil tentang hukum syariat, walaupun dia muslim, dia jahil tentang hukum syariat, gak dosa. Karena memang gak ada kesempatan untuk belajar. Gak ada kemampuan untuk mempelajari. Yang kedua, jahil maghrur. Orang bodoh tapi dosa. Namanya maghrur, orang yang tertipu. Tertipu oleh siapa ya? Oleh dirinya sendiri. Sebenarnya bisa jadi orang pintar, tapi gak mau jadi orang pintar. Seperti ada orang misalnya. Ada rezeki halal di depannya. Tinggal ngambil, tapi gak mau ngambil. Ini orang pintar apa enggak? Maksudnya orang apa? Bodoh. Tertipu oleh dirinya sendiri, tinggal ngambil, nggak mau, saking malesnya misalnya. Bodoh ini orang. Nah ini ada ilmu di depannya, tapi dia nggak mau ngambil ilmu itu. Bodoh ini orang. Tertipu oleh kemalasannya sendiri. Siapa itu orang yang bodoh tentang syariat tapi dosa? Bodoh dan dosa. Muslim, udah balik, hidup di tengahnya ulama, tapi bodoh. Ini bukan ulamanya yang dosa, orang ini yang dosa. Ulamanya banyak, yang buka pengajian banyak, kok masih nggak tahu? Dia salahnya sendiri. Apa yang wajib untuk dilaksanakan, untuk dipelajari? Ayat ta'allama dhawahiral i'tiqadat al-waridati fil kitab wa sunnah ma'a tanzihillah mimma huwa mu'adun mimma yaqtadi jisman aw jihatan. Wajib mempelajari zahir-zahirnya akidah. Wajib mempelajari zahir-zahirnya akidah. Perkara yang batin, hakikat dan lain sebagainya dari akidah ini gak wajib orang mempelajarinya. Itu kalau sudah ada satu yang mempelajari, yang lain gak, fardu kifayah. Kalau ini fardu ain. Kalau ini fardu ain. Wajib mempelajari zahir-zahirnya syari, zahir-zahirnya akidah. Al-waridah, yang telah diriwayatkan, yang telah datang di kitab dalam Al-Quran, wa sunnah, dan dalam sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'a tanzihillah mimma huwa muhalun, dengan terus-menerus mensucikan Allah dari apa yang mustahil atas Allah. Apa yang mustahil atas Allah? Di antaranya mimma yaqtadi jisman, sesuatu yang menuntut adanya jisim, bentuk. Kita nggak boleh membayangkan bentuknya Allah. Oh, itu ada katanya Allah duduk di atas arsy. Itu nanti dibahas. Berarti kan Allah ada bentuknya? Enggak boleh. Itu nanti masuk ke situ pembahasannya. Itu ada katanya tangan
tangannya Allah yadullah fawqal jamaah, tangannya Allah di atas orang yang berkumpul, di atas jamaah. Itu kan berarti Allah punya tangan. Enggak, bukan itu maksudnya. Jadi nggak boleh kita membayangkan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Katanya Allah melihat hambanya. Apa penglihatan Allah dengan mata? Bukan. Nanti akan dibahas. Jadi pokoknya kita nggak boleh membayangkan kalau Allah itu ada bentuknya. Nggak boleh, sesat. Harus seperti itu. Bisa kafir kita. Na'udzubillah min dzalik. Au jihatan, atau Allah duduk dalam satu sisi, menempati satu sisi, nggak boleh. Allah di langit, dosa. Di atas, dosa. Di mana? Nanti kita bahas. Wal ayatu wal ahaditsul lati fiha dzikrul wajhi wal yad fa hadhihi wa nahwuha fiha madhhabani. Nah, ini akan kita bahas. Dan ayat-ayat serta sabda-sabda Nabi Muhammad SAW ini butuh fokusnya. Ini pembahasannya tauhid. Yang kemarin itu yang lebih mendalam sudah diloncat, ternyata ketemu tauhid lagi. Mau diloncat lagi, kebanyakan nanti yang diloncat. Adapun ayat-ayat serta sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat penyebutan wajah. Ada kan? Apa di antaranya? Ini wajah itu kitanya. Jadi penyebutan wajahnya Allah, seakan-akan Allah punya wajah. Makanya Allah bentuknya Allah ila wajiha ila rabbiha nadhira. Nanti di akhirat orang-orang penduduk surga itu akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah ada bentuknya, tangannya Allah. Ini hadis-hadis dan ayat-ayat ini di dalamnya ada dua pendapat. Di dalamnya ada dua pendapat. Pertama, mazhabus salaf, mazhabnya as-salafun as-sholihun, ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama pendahulu kita, terutama dari kalangan Alawiyun. Wa huwa aslam, wa huwal aslam. Dan ini pendapat yang paling selamat. Ini pendapat yang paling selamat. Apa pendapatnya? Wa huwa ayyufadda ilmu haqaiqiha ilallah minat tansi. Yang paling selamat adalah ini diserahkan kepada Allah dari pensucian. Itu kan ada katanya Allah melihat. Itu bagaimana? Itu terserah Allah, bukan kita yang bahas. Itu ada katanya Allah punya wajah. Itu terserah Allah, bukan pembahasan kita. Ini pendapat yang paling selamat. Jadi kalau usah dibahas, kalau usah diutak-atik lagi, udah intinya. Kita yakini aja Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha besar. Udah selesai. Itu berarti besarnya sama dunia. Udah. Besar mana? Nggak ada jawabannya. Allah yang pertama kali ada, bukan yang pertama kali. Allah memang nggak ada permulaannya. Dan nggak ada akhirnya. Nggak ada permulaannya dan nggak ada akhirnya. Bagaimana? Ya itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya Allah yang bisa tahu hakikatnya bagaimana. Kita jangan memperdalam. Makanya salafun sholihun itu paling mewanti-wanti kita dalam memperdalam ilmu tauhid. Jangan terlalu diperdalam ilmu tauhid ini. Bahaya. Ilmu tauhid ini kita dengerin pembahasan tauhid, ngantuk 1 detik bisa sesat. Ngantuk 1 detik bisa sesat. Keluar akhirnya beda lagi pemahamannya. Makanya nggak bisa ilmu tauhid itu diajarkan majelis ramai, itu nggak bisa. Bahaya. Kalau misalkan mau ajarkan ilmu tauhid ya yang zahir-zahirnya aja, yang ringan-ringannya aja, yang wajibnya aja. Seperti ini wajib memang. Allah wujud kita bahwa itu apa namanya dulu puji-pujiannya. Itu Allah wujud kita bahwa diartikan dimaknani itu wala wajib.
mimma dallat alaihi dhawahiruha, dari apa yang ditunjukkan oleh zahir-zahirnya ayat ataupun zahir-zahirnya hadis. Seperti hadis yadullah fawqal jamaah, tangannya Allah di atas orang yang berkumpul. Itu seakan-akan Allah punya tangan. Serahkan, ini maksudnya tangannya Allah. Yang penting Allah nggak punya tangan. Nah itu artinya apa? Allah yang paling tahu artinya. Mimma huwa mustahilun Allah, sebab itu adalah perkara yang mustahil atas Allah. Allah punya tangan mustahil. Kalau Allah punya tangan, berarti Allah mumatsalah lil hawadits. Allah mempunyai persamaan dengan makhluk. Sedangkan Allah mukhalifun lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Wa madhabul khalaf, dan pendapatnya ulama sekarang. Pendapatnya ulama sekarang. Tapi paling selamat itu ikut ulama dahulu. Paling selamat itu ikut orang dulu. Ada pendapat ulama yang mengatakan wa kullu khairin bibtida'i man salaf wa kullu syarrin bibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan itu muncul dari mengikuti ulama dulu. Kebaikan itu muncul daripada mengikuti ulama. Seperti contohnya ulama besar siapa yang kita nggak kenal. Habib Al-Habsyi Sahibul Maulid itu jadi mulia karena mengikuti yang di atasnya. Yang di atasnya mulia karena mengikuti yang sebelumnya. Yang sebelumnya mulia karena mengikuti yang sebelumnya. Oh berarti orang dulu lebih selamat, ulama dulu lebih selamat dari ulama sekarang. Iya. Kok bisa? Sebab ulama dulu lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Puncak dari segala ilmu pengetahuan, sehingga lebih selamat. Kalau pengen selamat, ya ikuti ulama dulu. Kita hanya menyampaikan, jangan bikin-bikin yang baru. Wa kullu syarrin bibtida'i man khalaf, dan segala kejelekan itu muncul karena pendapat barunya orang baru, karena kelakuannya orang yang baru. Ngarang boleh, ngarang bukan. Itu ulama salaf. Wa madhabul khalaf, madhabnya ulama sekarang masih bisa diambil. Ini madhab ulama sekarang, tapi yang ahli sunnah wal masih bisa diambil. Cuma lebih selamat yang tadi, pasrah kepada Allah. Wa antukhraja tilkan nusus min adwahiriha wa tuhmalu ala mahamila taliku bihi ta'ala, yaitu untuk dikeluarkan zahir-zahirnya pendapat, zahir-zahirnya nas tadi, zahir-zahirnya ayat tadi, zahir-zahirnya sabda Nabi Muhammad tadi, dikeluarkan dari kezahirannya. Kemudian watahmilu, digiring, dibawa ala mahamila taliku bihi ta'ala, dibawa, ditafsiri dengan penafsiran-penafsiran yang pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kahamlil istiwa ala istilah wal wajhi ala dzatil wujud. Seperti istiwa, duduk di atas arsy. Wallahu yastawi ala arsy. Allah duduk di atas arsy. Maksudnya apa? Kedudukan Allah di atasnya arsy. Pangkatnya Allah itu di atas arsy, bukan maksudnya Allah di atas arsy. Itu kalau menurut ulama sekarang ditafsiri. Wal wajhu ala dzatil wujud. Kalau ada penyebutan ayat atau sabda Nabi yang menyebutkan wajhullah, wajahnya Allah, maksudnya apa? Bukan wajahnya, tapi semuanya. Tapi semua ini masuknya kepada balaghah. Dalam balaghah ada namanya zikrul ba'dhi wa iradatul kull. Menyebut sebagian tapi yang dimaksud adalah semuanya. Menyebut sebagian tapi yang dimaksud adalah semuanya. Kayak contoh, fulan mana? Kok gak kelihatan badan hidungnya? Masa yang datang cuma hidungnya? Kan tidak mungkin, tapi yang dimaksud semuanya. Itu istilah wajhullah, wajahnya Allah.
Tapi yang dimaksud adalah semua dzatiyahnya Allah. Wal ainu ala tamamir riayah wal kala wal kifir. Dan yang dimaksud matanya Allah adalah perhatiannya Allah dan penjagaannya Allah. Jadi kalau ada ayat-ayat yang menyebutkan Allah punya mata, yang dimaksud mata adalah penjagaan. Allah duduk di atas arsy, bukan duduk, tapi kedudukan Allah di atasnya arsy. Allah disebut katanya ada wajah, bukan wajah. Maksudnya Allah semuanya, dzatiyahnya keseluruhannya, dzatil wujud. Ini pendapat ulama salaf yang ada ke sini. Tapi kalau ulama yang dahulu itu pasrah dong. Maksudnya matanya Allah udah nggak tahu, yang Allah yang tahu. Itu lebih selamat. Waliyat, itu tangannya Allah di atas orang-orang yang berkumpul. Al-Qudrah, yaitu takdir Allah, kekuasaan Allah. Warijli alal qawm wal jamaah al-muqaddami. Wa ghairi dzalik mimma huwa maqsudun fi kutubil aqaid wa ghairiha. Dan itu hanya contoh. Selainnya telah disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan selain kitab-kitab akidah. Fal madhhabani, dua pendapat tadi, pendapat yang pertama yaitu pasrah dan pendapat yang kedua ditakwili dengan takwilan yang pantas dengan kemuliaan Allah. Muttafiqani, dua mazhab tadi semuanya sepakat ala tanzih, atas pensucian al-zawahir tilkan nusus al-mushkilah, daripada zahir-zahirnya nas-nas tadi yang muskil, yang tidak mungkin. Seperti tadi Allah duduk di atas arsy, kan tidak mungkin. Kalau pendapat yang tadi pokoknya tidak mungkin Allah duduk di atas arsy. Maksudnya apa? Yang tahu hanya Allah. Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan maksudnya kedudukan Allah itu di atas arsy. Tapi kan dua-duanya sepakat dalam mensucikan bahwa Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Selesai. Beda pendapat nggak masalah. Beda pendapat nggak masalah. Beda pendapat nggak masalah. Apalagi beda pilpres nggak masalah. Nggak masalah. Beda pendapat nggak masalah. Yang salah itu kalau beda pendapat terus akhirnya putus hubungan. Apalagi ulama sekarang. Makanya jangan heran kalau ada ulama kok beda pendapat. Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini. Kan sekarang yang kita hadapi seperti itu. Itu udah dari dulu terjadi. Imam Syafi'i itu pernah beda pendapat dengan gurunya, dengan Imam Malik. Murid dengan guru beda pendapat. Dan itu bukan sekali dua kali terjadi. Tapi saling menghormati. Yang Imam Syafi'i hormat luar biasa sama gurunya, yang Imam Malik sayang luar biasa sama muridnya, sama Imam Syafi'i. Pernah satu kali Imam Syafi'i ini berpendapat bahwa orang nggak mungkin dapat rezeki kalau nggak usaha. Buktinya burung nggak bisa makan kalau nggak keluar dari sangkarnya. Bener apa enggak? Bener. Kata Imam Malik, kalau memang udah waktunya dapat rezeki, nggak usah keluar, tetap datang. Bener apa enggak? Dua-duanya bener. Akhirnya suatu hari Imam Syafi'i keluar di tengah perjalanan. Imam Syafi'i melihat ada beberapa petani lagi manen anggur. Imam Syafi'i ikut manen dapat bayaran anggur yang banyak. Imam Syafi'i sambil senyum mau nunjukin gurunya, ini saya tadi keluar akhirnya dapat uang. Kalau nggak keluar nggak dapat anggur, dihadiahkan ke Imam Malik. Nih, tadi saya keluar dapat anggur, kalau nggak keluar nggak dapat anggur. Imam Syafi'i sambil mengatakan alhamdulillah berkat ikhtiar Allah ngasih rezeki. Apa jawabannya Imam Malik? Alhamdulillah tanpa ikhtiar bisa makan anggur. Ya kan Imam Syafi'i ikhtiar dapat anggur, tapi niatnya dihadiahkan gurunya, padahal gurunya duduk di rumah. Akhirnya dua-duanya senyum semuanya. Karena dua-duanya pendapat benar. Memang rezeki kadang datangnya harus pakai ikhtiar, kadang rezeki datangnya nggak pakai ikhtiar, tapi ikhtiar itu wajib. Berarti Imam Malik duduk aja di rumah dapat anggur. Kita nganggur aja kalau memang takdirnya makan gitu, laparan.
harus cuma ikhtiar itu bukan penentu rezeki. Yang menentukan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama ikhtalafu hal yufawwid ilmuha ila Allah Ta'ala wala yu'taradu li ta'wiliha wa huwa madhhabus salaf. Jadi perbedaan pendapat yang pertama dan yang kedua, pendapat ulama salaf dan ulama baru, hanya pada apa? Apakah diserahkan pengertiannya kepada Allah dan tidak memperdalam dalam penakwilannya, yaitu pendapat salaf. Au yuta'arradu li ta'wiliha sunan laha an khawdil mubtilin. Atau memperdalam pentakwilannya, tujuannya apa? Jadi ulama kholaf, ulama yang sekarang ini memperdalam pentakwilan ayat-ayat dan sabda-sabda Nabi Muhammad tadi, yang seakan-akan Allah punya tangan, Allah punya wajah, itu diperdalam, tujuannya mulia. Sunan an khawdil mubtilin, untuk menjaga pendalamannya orang-orang yang sesat. Jadi kalau ada orang mau pura-pura mendalami ilmu tauhid, mau sok mendalami ilmu tauhid, akhirnya ya tangannya Allah dibahas, duduknya Allah di arsy dibahas, wajahnya Allah dibahas dengan pembahasan yang salah. Udah ada jawabannya tadi. Yang dimaksud duduk di atas arsy bukan duduk, tapi kedudukan Allah di atas. Ya jelas jauh di atasnya arsy. Yang dimaksud wajah Allah bukan wajah, tapi adalah semuanya. Yang dimaksud tangan adalah kekuasaan. Sudah ada jawabannya. Kalau ada orang-orang sesat yang pura-pura ingin mendalami ilmu, kalau ulama salaf yang penting pasrah kepada wazakhil mulhidin, dan sesatnya orang-orang yang sesat. Wa huwa madhhabul khalaf, yaitu pendapatnya ulama khalaf. Makanya kalau dalam NU itu kan ada al-akhdhu, ada pemahaman al-akhdhu al-muhafadzah 'ala al-qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Silahkan dipakai. Menjaga pendapat dulu yang baik, dijaga. Tapi kalau ada pendapat baru yang lebih baik, ya diambil. Seperti orang dulu gak ada handphone. Oh berarti sekarang gak usah pakai handphone. Oh handphone ambil buat dakwah, kan lebih manfaat. Ya semuanya punya tujuan masing-masing. Terserah. Wa amma baqiyatu nususil kitabi wa sunnah